warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang mana sebelumnya kita tadi melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insya Allah dilanjut dengan kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz kemarin pekan lalu kita masih berada di bab tentang hak-hak suami istri, yang kemarin kita masih berada di hak istri yang pertama. Hak istri atas suami yang pertama. Di halaman 585 untuk yang punya bukunya yang terjemahan. Oke. Bismillah, kita lanjutkan. Sebelumnya, hak istri yang pertama yang kemarin kita bahas pada pekan lalu, yaitu hendaknya suami bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, secara baik. Kemudian kita lanjut halaman 585 yang paling bawah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ditanya di dalam sebuah hadis, ma haqqu zaujati ahadina alaih, faqala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Apakah hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, engkau memberi dia makan bila engkau makan, engkau memberi dia pakaian bila engkau mengenakan pakaian, dan janganlah engkau memukul wajahnya, mencelanya, dan jangan pula berpisah ranjang dengannya kecuali masih di dalam rumah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi hak-hak istri yang harus ditunaikan suami diantaranya adalah adil dalam memberikan sandang dan pangan, ya, makan, suaminya makan ya istrinya juga makan. Suaminya pakai baju ya istrinya juga pakai pakaian. Tidak harus sama, ya. Mungkin suaminya makan apa, istrinya makan apa, ya. Adil tidak mesti sama. Dan juga pakaian juga tidak mesti sama. Yang penting adalah itu layak, itu cocok, maka itu yang ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Dan jangan dipukul wajahnya, ya. Memukul wajah secara umum di dalam Islam tidak diperbolehkan, baik itu istri maupun yang lainnya, ya. Dan memukul istri pun bukan sebuah pilihan opsi pertama, ya. Jadi banyak dalil-dalil hadis untuk berlemah lembut kepada wanita, kepada istri. Maka pilihan memukul, meskipun di situ ada opsinya, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat, ada yang mukulnya pakai siwak katanya. Jadi dalam hadis yang kalau kamu boleh memukul istri itu katanya mukulnya pakai siwak. Ada juga yang pakai lidi. Ya. Ya, intinya apapun itu, memukul bukan opsi pertama. Ya. Justru sepertinya lebih besar madarat yang didapatkan dari memukul daripada manfaatnya. Ya, maka kita jauhi. Sebagaimana di dalam kaidah fikih, ana lupa.
daf'il madarrah aula min jalbil masalih. Kalau tidak salah ya istilahnya begitu. Jadi mencegah sesuatu keburukan terjadi itu lebih didulukan dibandingkan mendapatkan suatu manfaat. Ya. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Nah, itu yang benar. Mencegah suatu keburukan itu akan terjadi lebih diutamakan dibandingkan mendapatkan suatu maslahat di dalamnya. Jadi anggap kita mau melakukan sesuatu. Kita maksa melakukan sesuatu tersebut dengan alasan ini akan jadi baik bagi dia. Tapi ternyata di perlakuan tersebut ada madorot yang akan terjadi juga. Maka lebih baik mending gak usah dapat kebaikan, mending menjauhi madorot tersebut dengan tidak melakukannya. Ya, maka lebih baik jangan memaksakan sesuatu dengan alasan ini maslahat bagi umat misalkan. Ini maslahat bagi dia, ini maslahat bagi saya. Tapi ternyata madorotnya lebih besar. Ya. Maka jangan sampai seperti itu. Salah satu indikator kesempurnaan akhlak dan berkembangnya iman adalah seseorang amat sangat lembut dan sayang kepada keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik kepada keluarganya. Jadi orang mukmin yang paling baik itu yang mukmin dan akhlaknya bagus. Itu lebih baik dari mukmin yang akhlaknya kurang bagus. Dan sebaik-baiknya orang yang mukmin yang baik akhlaknya adalah yang akhlaknya baik ke istri. Mungkin ada orang mukmin yang baik ke teman, baik ke orang, baik ke saudara misalkan. Tapi yang lebih baik dari orang-orang itu adalah yang baik ke istrinya atau baik ke keluarganya. Sikap memuliakan dan menghormati istri merupakan pertanda kepribadian yang sempurna. Dan merendahkan istri merupakan indikator pribadi yang hina dan tercela. Di antara bentuk memuliakan istri ialah bersikap lemah lembut dan bercanda dengannya demi meneladani Rasulullah SAW. Nabi lemah lembut kepada istri-istrinya. Bahkan bercanda, ya, bercanda gurau. Bahkan Nabi disebutkan pernah berlomba dengan Aisyah. Ya, suatu ketika Rasulullah pernah mengajak Aisyah lomba lari. Ya, kemudian Aisyah menang. Suami istri lomba lari. Ya, kemudian beberapa waktu setelahnya Aisyah ya, semakin berisi. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah semakin gemuk. Lalu beliau nantang Nabi Muhammad mengajak istrinya untuk lomba lari lagi. Ya, kemudian setelah itu yang lomba lari kedua ternyata Nabi Muhammad yang menang. Kemudian beliau bersabda, kemenanganku ini atas kekalahanku yang lalu. Ya, jadi ini kemenangan saya ini karena dulu saya sudah kalah. Ya. Maka sungguh Nabi menganggap hiburan sebagai sesuatu yang batil kecuali hiburan dengan keluarga. Maka berbagai macam hiburan, apapun itu bentuknya, ya, nggak mesti lomba lari ya. Lomba lari kayaknya agak gimana itu, di perumahan lomba lari karo bojone. Ya terserah, silakan. Hiburan apapun monggo. Mau lomba lari ya boleh, ya lomba apa terserah. Nek di rumahnya ada kolam renang ya lomba renang monggo, silakan. Ya. Maka ini diperbolehkan dalam Islam, ya. Karena disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu syai'in yalhu bihi ibni Adam fahuwa batil illa thalatha. Segala sesuatu yang sifatnya hiburan oleh anak cucu Adam, oleh Bani Adam itu batil kecuali 3 hal, ya. Ramyahu an qausihi, latihan memanah, ya, main panahan. Itu hiburan tapi tidak batil, justru berpahala. Kemudian wa ta'dibahu farasahu, latihan jaranan, ya, latihan berkuda. Itu juga hiburan yang berpahala. Wa mula'abatahu ahlahu, dan dia bersenda gurau dengan keluarganya. Fa innahunna minal haqqi, karena ketiga hal itu termasuk yang haqq. Jadi beberapa ulama faedah dari hadis ini tuh
akhirnya tidak memperbolehkan lomba hiburan yang umum. Ya, beberapa ulama. Selain lomba-lomba ini, ya, lomba panahan boleh, ya. Lomba apa namanya? Berkuda, lompat maupun lari cepat boleh. Ya. Kemudian lomba-lomba yang berkaitan dengan hal yang bermanfaat. Contohnya kayak lomba hifdzul Quran, lomba hifdzul hadis, lomba pidato bahasa Arab misalkan. Pokoknya yang dia bermanfaat bagi urusan dunia dan akhirat. Tapi kalau lomba hiburan yang dia itu istilahnya hanya urusan duniawi saja, beberapa ulama ya menganjurkan untuk tidak dilakukan. Ya. Tapi ini ya kita kembali kepada kelonggaran masing-masing saja. Ya, mungkin ada lomba makan kerupuk lah atau lomba apa. Kalau itu ada kebatilan di situ maka ahsan jangan dilakukan. Ya. Jadi untuk lomba itu para ulama menjelaskan lomba-lomba yang hiburan itu kalau dia tidak ada manfaat akhiratnya sebaiknya tidak usah diikuti. Tapi kalau kita tahu itu ada manfaatnya maka tidak apa-apa. Ya, intinya manfaat yang jelas manfaatnya, bukan cuman huru-hara sama ketawa ketiwi. Misalkan anaknya ikut lomba mewarnai, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau apalagi yang menyelenggarakan mungkin yayasan muslim yang sudah tahu ilmunya, jadi dikasih gambarnya itu masjid apa gunung, gitu. Bukan harimau atau apa lah, bukan yang makhluk hidup. Maka nggak apa-apa. Lomba apa misalkan yang lainnya, misalkan mahasiswa mahasiswi misalkan lomba membuat esai misalkan atau lomba apa presentasi dan lain sebagainya, silakan. Kalau itu bermanfaat, ada manfaatnya jelas, monggo silakan. Tapi kalau yang tidak jelas manfaatnya ya cuman ketawa ketiwi saja, ya itu kalau kata para ulama sebaiknya tidak usah diikuti. Kita kembali ke pembahasan. Sekarang kita masuk ke jadi bersenda gurau dengan istri, dengan keluarga secara umum itu tidak termasuk hal yang sia-sia. Ya, itu bukan termasuk hal yang sia-sia. Jalan-jalan, ngajak anak jalan-jalan misalkan, ngajak istri jalan-jalan, itu bukan sia-sia. Ya, bukan hal yang sia-sia sama sekali ngajak anaknya jalan-jalan, ngajak keluarganya belanja. Tidak merupakan suatu hal yang menyia-nyiakan waktu di hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu bermanfaat ya untuk keluarga. Tapi nomor 2. Ini juga kadang menjadi PR ya. Kadang beberapa suami mungkin menganggap yang bermanfaat itu hal yang urusannya dengan masjid terus, misalkan contoh hadir kajian, alhamdulillah rajin hadir kajian, bagus ya. Tapi hadir kajian terus sampai tidak ada waktu untuk jalan-jalan sama istrinya misalkan. Mungkin istrinya minta diantar kemana, anaknya janji ada tempat taman atau mana yang baru. Ya. Maka sesekali mungkin kita absen kajian di mana itu hari yang libur misalkan. Terus untuk jalan-jalan sama keluarga tidak ada masalah sama sekali. Ya, dan bukan aib. Jangan melaku ning kono nek petukan karo ikhwan piye. Ya ndak apa-apa, kan kita jelas wong nemenin anak kok. Ya, biasa saja, maksudnya biasa saja. Dan kalau kita menemukan di jalan, loh iki mau gak melu kajian tapi kok saya ketemu di sini. Ya sudah biar saja, memangnya kenapa? Toh jelas toh. Jalannya sama istrinya, jalan sama anak-anaknya. Ya, biasa saja. Ya, jangan terlalu syadid kepada sesama muslimin. Wah, iku lagi don iku imane. Ya, biar wae nyapa dia sama keluarganya kok. Ya, biar dia ada waktu dengan keluarganya, tidak masalah. Ya. Toh tidak dengan meninggalkan majelis-majelis ilmu secara keseluruhan. Jadi hal yang biasa, jangan terlalu banyak bersuuzon dan syadid kepada kaum muslimin. Ya, sesama kaum muslimin, jangan, ya, santai sajalah. Ketemu di jalan, yang tadi nggak ada di sini, terus ketemu di sini, ya wes biasa baik. Ya, santai saja, jangan terlalu mikir yang tidak terus menerus. Berikan uzur kepada saudara kita. Kita lanjut yang kedua, hak-hak yang harus ditunaikan suami kepada istrinya. Hak-hak yaitu hendaklah ia sabar dan tabah dalam menyikapi perbuatan istrinya yang tidak berkenan di hatinya. Dan hendaknya ia memaafkan kekeliruannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah
In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang mukmin tidak boleh membenci istrinya secara keseluruhan maksudnya. Tidak boleh membenci istrinya secara mutlak. Kalau dia benci sesuatu perilaku dari istrinya, maka dia sabar karena ia pasti menyenangi sebagian yang lain. Ya. Jadi dari hadis yang pendek ini saja kita bisa simpulkan pasti di suami istri itu ada suami nggak suka sikap suatu sikap istrinya. Maka jangan jadikan itu akhirnya kita melabeli, aku rasa wenang karo bojoku. Jangan cuman akhirnya divonis, wah suami saya tuh orangnya nggak enak lah, istri saya tuh orangnya angel. Itu kan kita memvonis. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kita nggak suka suatu perilaku, cukup kita nggak suka perilaku tersebut saja. Dan kita ingat-ingat pasti ada bagian lain dari diri dia yang kita sukai. Ya. Maka di hadis ini jelas pasti suami istri salah satu dari yang lain ada saja suatu perilaku yang dia tidak suka mungkin. Ya. Bukan berarti pasti, tapi insya Allah mayoritas ada sajalah. 1-2 perilaku atau tindak tanduk yang mungkin kurang pas. Macam-macam ya. Mulai dari urusan sepele, naruh handuk misalnya, atau yang lain-lain lah. Dan urusan istrinya juga sama misalkan. Misalkan istrinya apa misalkan. Yes, lantainya suka licin-licin kena hand body misalkan, sering kepleset dan lain sebagainya. Macam-macam. Kalau nggak suka ya wes lah, biasa wae lah. Ya sudah. Toh saya masih suka dengan dia yang lain. Jangan membencinya secara mutlak. Wes suka ini istriku. Jangan. Ya. Nabi mengatakan kalau kamu nggak suka satu hal, sukai sama yang lainnya. Pasti ada. Ya. Pasti ada. Nabi Muhammad SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Fastausu bin nisa'i khaira. Rasulullah bersabda, terimalah wasiatku, yaitu agar berbuat baik kepada wanita. Karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau memaksa meluruskannya, berarti engkau mematahkannya. Dan jika engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berwasiatlah yang baik kepada kaum wanita. Sebagian ulama salaf mengatakan, tidak termasuk akhlak yang baik kepada istri, itu cuman menjaga dia dari kena musibah. Ya. Jadi bukan termasuk hal akhlak yang baik kepada istri itu hanya menghilangkan gangguan yang akan menimpa istri. Ya. Akan tetapi akhlak ihsan yang baik kepada istri itu adalah sabar dan berlemah lembut menghadapi gangguan yang datang dari istri. Ya. Kita ulangi. Di antara akhlak yang baik dari suami ke istri bukan cuman jaga istrinya dari berbagai macam gangguan. Tapi akhlak yang baik kepada istri itu kita sabar dari gangguannya istri. Ya, mungkin istri ada sesuatu yang kita tidak suka ya dari perbuatannya. Maka itu kita sabar, itu termasuk akhlak yang baik. Bukan cuman istri saya aman, saya nggak mau dia kenapa-napa. Kalau kemana-mana tak temani misalkan. Kalau nggak tak biarkan nyetir sendiri jauh-jauh misalkan. Ya itu bagus, itu akhlak yang baik. Menjaga istri dari berbagai macam mara bahaya. Tapi nggak cukup di situ saja. Istri pun manusia yang di dalamnya mungkin ada hal-hal yang kita tidak sukai datang ke diri kita. Maka kita sabar menghadapinya, itu juga termasuk.
menyikapi perbuatan istri. Ya. Nek kata orang-orang, menikahi perempuan itu bukan mencari kelebihan dia apa, tapi bagaimana kita bisa menoleransi keburukannya dia. Sejauh mana kita bisa mentoleransi sifat negatifnya dia. Jadi itu antara suami dan istri yang nomor 2. Kita lanjut yang nomor 3. Hak istri yang harus ditunaikan suami yang nomor 3 adalah suami harus memeliharanya dan menjaganya dari segala sesuatu yang bisa merusak kemuliaannya dan mencemarkan harga diri. Jadi suami harus menjaga istri, harus defend istri dari segala macam yang bisa menyakiti hati. Dia harus tegas melarang istrinya dari membuka wajah dan tabarruj, dandan yang berlebihan, memperlihatkan kecantikannya kepada yang lain. Sebagai suami, beda dengan tegas kepada laki-laki. Tegas kepada wanita dibalut dengan kelembutan. Kalau tegas sama laki-laki monggo, sesuai dengan cara yang hikmah. Tapi kalau dengan perempuan, tegasnya harus dibalut dengan kelembutan. Dia harus mencegah istrinya agar tidak sampai melakukan ikhtilat, berbaur dengan selain mahramnya dari kalangan laki-laki. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak, kalau belanja makanan di luar, yang bayar ke kasir siapa? Suami atau istri? Kalau yang jaga kasir warungnya laki-laki, yang jenengan sing bayar. Kalau yang jaga perempuan, monggo istrinya yang bayar. Kalau ngantri di makanan ngantri misalkan, yang ngantri sopo? Bapak Elonggo. Kita yang ngantri, istri duduk lah, istri ngantri, depannya laki-laki. Nanti datang antrian belakang laki-laki lagi. Masa kita rela lihat istri kita berada di antrian bersama dengan para laki-laki? Jadi kalau makan di tempat makan atau beli apapun, kasirnya perempuan, monggo istri. Kalau kita yang bayar ya, meskipun cuman ngasih uang atau cuman uangnya ditaruh plek gitu saja ya, jangan sampai karena kita bermudah-mudahan menjadikan istri kita berinteraksi dengan laki-laki ajnabiyah, laki-laki yang bukan ada hubungan saudara sama sekali, akhirnya kita menormalisasikan. Nah itu berbahaya ya. Kita awalnya cuman nggur bayar tok, cuman bayar aja, nggak ngobrol nggak apa. Iya itu awalnya. Nanti lama kelamaan dia terbiasa ketika istrinya ada interaksi dengan laki-laki lain, meskipun bukan jadi kasir lagi. Ya mungkin nanti ketemu orang lain yang bukan saudara, bukan kerabat sama sekali. Maka ini jadi PR buat kita bersama. Saya juga pribadi. Kalau penjaganya laki-laki, yus kita aja yang bayar. Kenapa bayar wae? Meskipun uangnya keluar dari dompet istrinya enggak masalah. Yang penting kita yang bayar. Ya. Nanti kalau mungkin penjaga kasirnya perempuan ya monggo istrinya yang. Intinya sifat cemburu, ya sifat cemburu kepada istri itu jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Karena berbahaya kalau hilang itu. Ya, kalau berbahaya sekali kalau hilang. Kalau hilang itu kita disebutkan Nabi suami yang apa? Dayyus. Suami yang sudah tidak cemburu lagi ketika istrinya melakukan suatu hal yang tidak benar. Suatu hal yang haram atau interaksi dengan orang yang haram. Orang yang tidak jelas, yang ajnabiyah. Maka kita yang
nahkoda rumah tangga, maka kita mengkondisikan dengan betul istri kita biar tidak bermudah-mudahan, dan kita juga tidak memudah-mudahkan istri kita berbaur dengan yang selain mahramnya. Sebagaimana dia juga harus melindunginya, memeliharanya secara total dan mengayominya secara sempurna. Dia tidak memberi peluang kepadanya untuk merusak perangai atau agamanya, dan tidak juga memberi kesempatan kepadanya untuk menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya untuk berbuat maksiat, karena dia sebagai pengayom dan yang berperan sebagai penanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nabi juga bersabda, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati." Suami itu menjadi pemimpin di tengah keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban perihal mereka yang dipimpinnya. Jadi suami dia bertanggung jawab dengan keluarganya, ya. Jangan sampai bermudah-mudahan membiarkan istri melakukan suatu hal yang di situ hal tidak baik, ya. Para ulama zaman dahulu, diantaranya ada ulama yang malu ketika sendal istrinya itu kelihatan sama orang lain. Sandalnya tok, Pak. Sandalnya tok. Malu, ya. Sandalnya dibawa masuk, tidak mau ditaruh di depan. Ya. Ini sebagai contoh saja bagaimana para generasi salaf terdahulu itu cemburunya sangat kuat sekali, ya. Jadi kalau ada mungkin di antara bapak-bapak yang sudah mungkin menikahnya lama, ya, mungkin cemburunya sudah agak berkurang sensitivitasnya. Biasa wae lah. Mungkin ya itu hal yang nggak apa-apa. Cuman jangan sampai itu menjadikan kita deyus, sehingga kita biasa saja ketika istri kita melakukan sebuah interaksi yang itu tidak diperlukan, tidak darurat sekali, ya. Maka jangan sampai cemburunya suami itu hilang dari suami. Harus terus ada, ya. Karena cemburu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan fitrah laki-laki sebagai suami. Dan cemburu tidak hanya kepada istri, cemburu kepada anak pun sama, ya. Anaknya perempuan misalkan berpakaiannya kurang benar, mungkin sudah pakai hijab, sudah pakai baju panjang tapi ketat misalkan, ya. Atau pakai baju yang lebar tapi kainnya itu apa istilahnya kainnya? Kain jersey. Atau pokoknya kain yang dia memperlihatkan lekuk. Memang lebar tapi dia memperlihatkan lekuk. Maka ini para kaum muslimat, ummahat, akhwat juga memperhatikan ketika beli baju, ya. Karena beberapa kali anak sama istri kalau melihat baju-baju yang lewat di Instagram, lewat di mana tuh bagus modelnya, tapi ini kainnya nggak bagus ini, ya. Kainnya memang lebar, tapi itu ngeleket gitulah. Jadi diperhatikan dengan baik kalau anak-anak perempuan kita misalkan pakaiannya, mungkin kalau pakai jilbab mungkin punuk ontanya, pentol di belakang kepala ini loh, Pak. Itu terlalu tinggi sekali misalkan. Diingatkan baik-baik, ya. Mungkin diantara kita mungkin keluarganya masih ada yang seperti itu. Kita ingatkan baik-baik, ya. Kita ingatkan, ya. Diturunkan saja. Tetap ayu, tetap cantik kok, mau di atas atau di bawah sama saja. Mau dikalungkan di bondolnya, ditaruh di belakang leher sini sama saja, ya. Diingatkan pelan-pelan. Intinya dengan hikmah, ya. Jadi ilmu menasehati, ilmu dakwah itu bukan cuma dipelajari oleh dai, bukan cuma dipelajari oleh ustadz, tapi harus dipelajari oleh bapak kepala rumah tangga, karena dia akan menasihati istri, menasihati anak-anaknya. Lah kalau dia nggak punya ilmunya mendakwahi piye? Ya. Jadi dakwah, cara nasihat, cara menyampaikan ilmu itu nggak cuma dai saja yang belajar. Kita akan mengingatkan anak kita akan mengingatkan anak perempuan kita, anak laki-laki kita akan ingatkan, ya. Maka harus terus belajar, tidak membatasi diri, tidak mencukupkan diri. Yang keempat, hak yang harus ditunaikan oleh suami yang keempat adalah harus mengajarinya masalah-masalah agama yang amat mendasar dan sangat dibutuhkan, atau dia mengizinkannya untuk hadir di majelis ilmu, karena ia selaku istri amat butuh untuk meningkatkan kualitas pengamalan agamanya dan untuk membersihkan jiwanya, ya. Jadi ini yang pekan lalu kita sebutkan, kalau bisa
diusahakan suami itu harus lebih berilmu daripada istrinya. Ya. Karena istri lambat laun akan pasti ngikutin suami. Ya. Maka suami harus lebih berilmu daripada istrinya. Kalau suaminya tidak bisa ngajarin istrinya, maka diantarkan ke majelis-majelis ilmu. Ya. Kita ngantar istri kita juga datang, jangan ngantar tok terus mulih ya. Kayak Mas Gojek, Grab kalau kayak gitu. Ya, datang kita juga ikut datang, apalagi itu bukan kajian ummahat misalkan, itu kajian umum. Ya kita datang juga. Kecuali kajian ummahat muslimat misalkan, khusus muslim, ya antar pulang ya. Jadi jangan cuman istri saja yang rajin belajar agama. Suaminya juga harus rajin belajar agama. Karena apa? Suami yang tidak paham ilmu agama, dia tidak akan tahu ada kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Ya. Maka harus tahu ilmu agama. Biar istrinya beragama. Biar istrinya nanti yang tumbuh dan menjaga anak-anak, mengajar anak-anak kita dengan cara yang benar, dengan cara agama yang benar. Ya. Jangan sampai istrinya tidak punya ilmu. Minim ilmu agama, ya, apalagi ilmu-ilmu dasar minim misalkan. Terus punya anak, ternyata anaknya nggak serajin sama anak temannya misalkan. Terus anak saya nggak kayak anak teman saya ya. Saya pengen anak saya seperti ulama, seperti Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i, masya Allah. Ya. Para ulama, ibunya Ummahatul Ulama, masya Allah lah. Pengen apa? Anaknya Imam Syafi'i, tapi dia tidak berusaha menjadi ibunya Imam Syafi'i seperti ibunya Imam Syafi'i, ya. Atau suaminya tidak berusaha menjadi orang tua sebagaimana orang tua para ulama, tapi pengen anaknya seperti para ulama, ya. Jadi berkaca, ya, kita belajar ilmu biar mengajarkan istri. Nggak mesti cuma mengajarkan, biar kita tahu kalau ada sebuah kemaksiatan. Dan kita bisa ingatkan, oh itu tidak benar. Ya, maka harus bisa lebih berilmu dibandingkan istrinya. Istri adalah bagian dari keluarga. Dan kiat menyelamatkannya dari jilatan api neraka hanyalah dengan iman yang tulus dan amal yang soleh. Dan amal soleh hanya ditopang oleh ilmu dan pengetahuan, sehingga istri mampu melaksanakan segala amalan dengan benar dan ikhlas sesuai dengan tuntunan syar'i. Jadi jangan cuman suaminya yang rajin ngaji misalkan. Ya kalau kita sering datang ke kajian, ajak istri kita. Kalaupun istrinya lagi riweuh, rempong, tidak bisa datang kajian, disuruh dia untuk simak dari rumah. Ya, disimak. Alhamdulillah sekarang live streaming YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya suaminya saja yang pinter, suaminya saja yang bertakwa, istrinya kurang. Jangan sampai seperti itu. Dua-duanya jalan. Ya. Dan jangan juga cuma istrinya yang pinter, suaminya enggak. Istrinya sering ikut tahsin misalkan. Oh tahsin online macam-macam. Guru dari Mesir lah, guru dari mana lah. Tahsin ini. Wah sudah bisa berbagai macam makhraj suaminya sih. Belum bisa. Ya, jadi harus imbang. Taib, yang nomor 5. Hak yang nomor 5 adalah dia harus menyuruh sang istri melaksanakan agama Allah dan memelihara salat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahlah kepada keluargamu menegakkan salat dan bersabarlah kamu dalam mendidik mereka. Ya. Perempuan ini, Pak, mereka tidak ada kewajiban untuk salat di masjid. Tapi justru yang jadi sisi negatifnya adalah akhirnya salatnya itu berantakan. Laki-laki kan jelas, oh azan ke masjid, sholat, qomat, sholat. Kalau perempuan kadang, ya mundur waktunya. Nggak sesuai, karena dia tidak ada kewajiban untuk datang ke masjid di ketika azan. Maka kadang sudah lewat 1 jam, sudah lewat 2 jam. Ya. Menunda-nunda sholatnya, akhirnya terbiasa menunda-nunda. Dan ini berbahaya. Ya. Apalagi perempuan ada namanya datang bulan. Anggaplah dia sholat duhur, menunda-nunda. Sampai jam 2 misalkan. Pas jam 2 mau sholat, pas kamar mandi dulu ternyata sudah datang bulan. Lah gimana?
Dia datang bulan karena menunda-nunda. Padahal dia kalau sholat di setengah 1 tadi atau di jam 12, dia masih suci. Lah piye? Sudah datang bulan. Berarti perempuan itu melewatkan sholat duhur sampai nanti dia suci kembali. Ya, maka ini hati-hati. Wanita harus memperhatikan waktu sholat. Karena apa? Kita tidak tahu, wanita itu tidak tahu kapan tiba-tiba mungkin dia datang bulan, sedangkan dia belum melaksanakan sholat. Ya, jadi melaksanakan sholat, laki-laki harus di awal waktu, segera. Perempuan pun sama. Ya, suaminya berangkat ke masjid, qomat misalkan, ya istrinya juga saat itu juga sholat. Ya, sholat di rumah. Sebaik-baiknya sholatnya seorang muslimah adalah di rumah. Kenapa? Di antara faedah sholatnya wanita di rumah, sholatnya ibu di rumah adalah biar anak-anaknya yang kecil tuh ngelihat ibunya sholat. Jadi dia familiar dengan sholat. Anak-anak yang masih umur balita, batita, mereka belum wajib untuk diajak ke masjid, apalagi kalau tidak kondusif anaknya. Ya, tapi ketika dia lihat ibunya sholat, maka dia akan familiar dengan gerakan sholat. Itu diantara faedah kenapa wanita sebaik-baik sholatnya adalah di rumah, itu biar anak-anaknya lihat, oh ibu saya ngapain ini, kok setiap 5 kali sehari ada begini. Akhirnya dia tahu, oh ini sholat, meskipun mungkin belum tahu ngapain. Nanti insya Allah dia akan mengikuti. Anak-anak adalah peniru ulung. Ya, nanti di saat umurnya sudah siap, maka silakan kita ajak ke masjid. Ya, mengajak anak ke masjid untuk latihan sholat. Ya, intinya sebaiknya wanita adalah sholat di rumah. Tapi kalaupun mau di masjid ya tidak ada masalah, tidak boleh dilarang. Ya, jadi kita suami harus terus mengingatkan istri untuk sholat dan sebaliknya. Ya, istri juga mengingatkan suami untuk sholat. Mungkin kadang masih nyantai atau apa ya, diingatkan, bi sholat. Ya, dengan cara yang sangat-sangat lemah lembut. Ya, sangat-sangat lemah lembut. Kita contoh Rasulullah SAW, betapa lemah lembutnya beliau. Beliau orang paling lemah lembut. Ya, sangat-sangat lemah lembut kepada umatnya. Sangat-sangat lemah lembut kepada para sahabat-sahabatnya. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW. Sangat lemah lembut. Nah, Nabi itu penuh hikmah. Ya. Diceritakan suatu ketika Nabi itu pernah ada orang yang datang kepada dia minta izin. Ada pemuda datang kepada Nabi minta izin apa? Mau zina. Ya Nabi, saya izin berzina. Ya. Anak muda, dia nggak tahu, dipikir berzina itu boleh izin. Kalau diizinkan berarti boleh gitu. Karena Nabi kan Rasulullah. Para sahabat yang di sekitar itu ya heran, piye iki wong? Kok izin zina iki piye ceritane? Tapi Nabi Muhammad dengan hikmah, dengan akhlak beliau enggak. Beliau datang dan nasihati. Beliau enggak langsung ucuk-ucuk zina. Astagfirullah, la taqrabuz zina, haram, ente pendusta. Enggak ucuk-ucuk begitu. Nabi, kita lihat hadisnya bagaimana. Nabi panggil orang itu, Nabi ajak dia dialog secara logika. Tidak pakai dalil. Nabi ajak. Atardauhu li ummik. Kamu mau enggak kalau ada orang yang izin berzina tapi menzinai ibumu? Kamu ridho kalau ibumu digitukan? Enggak ya Rasulullah. Atardauhu li ukhtik. Kau punya saudara perempuan, ada orang izin berzina kepada saudarimu. La ya Rasulullah. Atardauhu li bintik. Kamu ridho kalau itu terjadi di anakmu? Enggak. Kamu ridho itu terjadi di bibimu? Enggak. Kamu ridho disebutkan seluruh keluarganya. Baru setelahnya Nabi mengatakan, kalau kamu tidak ridho itu terjadi di keluargamu, maka jangan juga kamu lakukan itu kepada keluarga orang lain. Kemudian setelahnya Nabi doakan dia, semoga Allah menjagamu, menjadikan kamu istiqomah. Anak muda itu pergi dengan lapang dada dan dia istiqomah setelah itu. Nabi nggak pakai dalil, Pak, nggak pakai dalil. Astagfirullah, zina haram. Nggak. Dijelaskan secara logika, diajak ngomong baik-baik. Nabi tahu ini gak pakai hardikan. Ya. Betapa lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Itu sahabat-sahabatnya. Bagaimana dengan suami kepada istrinya? Ya, yang sudah setiap hari bertemu. Dari tidur sampai tidur lagi. Dari bangun sampai bangun lagi. Maka harus lebih banyak memperbanyak cara untuk lemah lembut kepada istri. Ya. Apapun itu caranya, kalau itu lemah lembut kita dahulukan. Ya. Banyak sekali dalilnya Nabi Muhammad SAW berlemah lembut kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Sudah masuk isya, Mas. Ya. Jadi
kita sholat azan dulu ya. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kesimpulannya kita ringkas sedikit saja. Tadi pertemuan kita malam hari ini yaitu hak suami, hak istri yang harus ditunaikan suami adalah nomor 2, dia harus sabar dan tabah menyikapi seluruh perbuatan istrinya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu hak istri adalah dengan menjaga dan memelihara istrinya, memelihara kemuliaannya, menjaga kemuliaannya, menjaganya dari berbagai macam hal yang bisa menghinakan istrinya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu haknya istri adalah harus bisa suami itu mengajarinya masalah-masalah agama, ya, dan memfasilitasinya untuk belajar agama. Ya, jangan cuma disibukkan dengan urusan di dalam rumah saja sehingga dia lupa untuk tazkiyatun nufus, ya, belajar thalabul ilmi, jangan sampai lupa. Kemudian yang kelima adalah hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami adalah harus senantiasa menyuruh sang istri melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala dan memelihara salat, ya. Jadi sabar menghadapi istri, istri pun juga sabar menghadapi suami, ya. Memaklumi, ya. Harus lebih semangat untuk menuntut ilmu, ya. Wong sahabat saja disebutkan Nabi bisa memengaruhi sahabatnya. Ini sahabat, bagaimana dengan suami istri? Ya sudah lebih-lebih pasti bisa saling memengaruhi. Suami istri lebih dari sahabat. Teman saja bisa mempengaruhi, teman duduk mempengaruhi kita. Maka apalagi suami istri, maka sudah pasti terpengaruh. Baik kalau bisa jadi yang sudah baik terpengaruh ke salah satu yang buruk, misalkan mungkin istrinya tidak sebaik suaminya ikut-ikutan kurang baik, atau sebaliknya, salah satu yang kurang baik ngikut baik. Pilihannya dua itu. Justru kita pengennya yang kalau ada yang kurang baik dari diantara keduanya bisa ikutan baik. Kemudian ketika menasihati istri lemah lembut. Karena apa? Bukan kita yang mendatangkan hidayah kepada dia. Ya. Jangan kita akhirnya habis kesabaran, baik suami maupun istri ini secara umum. Habis kesabaran, mangkel sama suami atau istrinya, akhirnya menggunakan cara yang kasar. Karena SPS kamu nggak bisa dikasih tahu, ya, sabar. Hidayah bukan di tangan kita. Nabi Muhammad SAW punya paman namanya Abu Thalib. Apakah Abu Thalib di akhir hayatnya di atas agama Islam? Tidak. Padahal itu sekelas Nabi. Sekelas Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah untuk Abu Thalib yang sudah sangat-sangat sayang dan merawatnya dan menjaganya. Itu Nabi. Lah kita ini siapa? Mau memberikan hidayah kepada istri kita. Kita berusaha, ya. Baik termasuk juga kepada anak.
Kita mungkin punya anak yang qadarullah Allah takdirkan mungkin banyak problem, masalah. Sabar, kita nasihati. Bisa jadi mungkin dia dapat hidayahnya setelah kita meninggal mungkin. Ya, jangan buru-buru. Pokoknya kamu harus segera bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja tidak bisa mengembalikan Abu Thalib. Terus kita siapa? Ya, sabar, kasih lemah lembut, doakan, sabar, doakan. Kalaupun ternyata kita sampai mati, anak kita yang mungkin masih kurang baik, belum kunjung baik, mudah-mudahan setelahnya Allah jadikan baik. Ya, yang penting kita berusaha, itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Saya berusaha untuk mendidik dia dan mengarahkan dia kembali, mengarahkan ke jalan yang benar. Toh kalaupun tidak bisa ya, apa? Ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka kita bersabar, siapapun dari keluarga kita mungkin belum bisa tersentuh dengan ajaran Islam yang benar, pelan-pelan doakan, pelan-pelan doakan. Enggak mesti dia itu harus dapat hidayah dari kita. Enggak mesti dia dapat hidayah pas kita masih hidup. Yang penting kita berusaha, kita maksimal. Ya. Apalagi di pondok pesantren menghadapi ribuan anak-anaknya orang. Kita nggak bisa ngarep anak ini kamu harus baik dalam 1 tahun. Yes. Sabar, doakan mereka. Kita doakan terus, kita didik mereka, kita arahkan. Kalaupun ternyata sampai lulus masih begitu, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha dan kita terus doakan. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita memaksa harus saat itu juga dia kembali, karena dengan tangan kita yang sangat-sangat lemah ini. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo silakan, Pak. Fadhal. Nggih. Nggih. Nah. Nggih. Nggih. Nggih, ya. Nah, pada dasarnya kan wanita itu sebaiknya di rumah pertama. Itu dasar pertama ya. Kalaupun dia ternyata mau bekerja juga misalkan, ya, maka diperbolehkan. Asal kita bisa pastikan betul tempat kerjanya itu jauh dari fitnah. Ya. Kemudian akhirnya kalau ternyata dalam kasus ini misalkan istrinya sudah punya suami yang masya Allah, yang dia sudah jatuh cinta sekali lah dengan suaminya. Akhirnya sampai di posisi saya ngelihat suami laki-laki orang lain wis biasa wae lah. Sudah biasa wae. Pertanyaannya jadi bagaimana sikap suaminya? Kalau saya pribadi berdasarkan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya, kalau memang itu adalah pekerjaan yang interaksinya banyak dengan ikhtilat, ya, maka sebaiknya ya tidak dilanjut. Tapi kalaupun ternyata memang ya, anggaplah untuk sama-sama menghidupi perekonomian rumah tangga misalkan. Kemudian akhirnya dia sudah berusaha dengan tidak memakai pakaiannya perawat misalkan. Ya kan biasanya pakaian perawat seperti itulah ya. Dia mungkin diperbolehkan sama bagian rumah sakit untuk pakai yang dia mau misalkan, tidak pakai celana misalkan, pakainya ya baju terusan misalkan, terus jilbabnya lebar misalkan. Kemudian akhirnya dia kemana-mana pakai sarung tangan misalkan, ya. Toh kan dia ketika harus memegang pasien laki-laki itu kan karena pasien, karena itu min babi dorurah, karena itu pengobatan, bukan karena nggak ada apa-apa terus megang. Gitu. Itu masih diperbolehkan dalam Islam dengan batasan-batasan, ya. Terus bagaimana sikap suaminya? Ya. Maka pertama untuk istri adalah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Islam melarang untuk Islam memerintahkan untuk ghuddul basar, menjaga pandangan baik laki atau perempuan. Itu bukan kalau kita ada pikiran senang. Misalkan, oh aku wis ora seneng, yuk gak popo dideloki terus misalkan. Aku biasa wae kok ndelok laki-laki, yus gak popo. Aku sudah tidak terfitnah loh. Allah menyuruh laki-laki atau perempuan menjaga matanya, itu mutlak menjaga matanya. Gak ngurus misalkan itu tergoda atau tidak. Ya, pokoknya harus menjaga pandangannya. Ya. Kemudian bagaimana sikap suami? Ya, dinasihati terus-menerus istrinya. Ya, kamu jaga diri. Meskipun saya adalah laki-laki terganteng di kehidupanmu misalkan. Laki-laki paling menawan. Tetap itu adalah laki-laki asing, ajnabi. Dan setan tidak mungkin tinggal diam. Nah itu dia. Mungkin sekarang biasa wae. Laki-lakiku, suamiku Masya Allah lebih Masya Allah. Nggak ada laki-laki yang bisa ini. Ya kan itu saat ini. Kita tidak tahu ke depannya. Ya. Orang tidak bisa menjamin dirinya selamat dari fitnah. Maka perintah ghuddul basar, laki-laki maupun perempuan itu semuanya. Laki-laki, saya nggak usah ghuddul basar lah. Saya ayuan bojoku ning omah misalkan. Biasa wae aku ndelok ibu-ibu, biasa wae. Enggak, tetap kita harus ghuddul basar. Ya. Perintahnya tuh ghuddul basar, jangan melihat kepada yang haram. Bukan kita terpancing atau tidak terpancing. Ya, jadi permasalahannya di situ. Mungkin juga nih, nauzubillah min zalik, bisa jadi orang itu tidak lagi terpancing, bukan karena dia sudah kuat imannya, tapi dia sudah tenggelam di dalamnya. Jadi bisa jadi dia tuh sudah, anggaplah laki-laki kalau lihat perempuan di luar sana yang mungkin pakaiannya tidak benar, beberapa dari kita mungkin astagfirullah, langsung pikirannya macam-macam. Tapi beberapa orang ngelihat, mungkin orang di luar sana yang sudah pergaulannya bebas, dia biasa saja lihatnya mungkin. Bukan berarti iman dia kuat, tapi dia sudah tenggelam dalam kemaksiatan itu. Akhirnya biasa saja, bukan sebuah dosa lagi. Ya, hatinya sudah biasa, wae ini hari-hariku, ini keseharianku, mataku sudah biasa, meripatku biasa. Saya sudah nggak sensitif lagi, biasa wae. Itu bukan kuat iman. Kita sudah tenggelam di dalam kemaksiatan tersebut. Sehingga setan menjadikan itu hal yang bukan dosa lagi. Ya. Maka ini berbahaya. Ini termasuk dalam talbis iblis. Maka untuk pertanyaan yang tadi, suami menasihati istri terus-menerus. Jaga diri. Kalau bisa menggunakan pakaian yang sesuai syar'i dan diperbolehkan, alhamdulillah. Tapi kalaupun memang tidak diperlukan kerja, mungkin kerja yang lain saja yang lebih aman, ngajar misalkan, atau dagang, atau jualan, yang lebih minim interaksi, ya fadhol. Tapi kalau mungkin memang itu satu-satunya pilihan, ya bisa dipertimbangkan dengan baik. Intinya, meskipun tidak ada pikiran macam-macam pun, tetap perintah adalah ghuddul basar, menjaga pandangan, menjaga interaksi, itu harus tetap dilakukan. Ya. Koidnya bukan saya tergoda atau tidak, ya. Perintahnya adalah jelas, kita jaga diri. Maka suaminya terus-menerus menasihati istrinya untuk tidak sampai terlalu jauh. Dan kalaupun ternyata suaminya tetap cemburu terus, misalkan, meskipun begitu saya tetap nggak bisa, ya kamu, ya sudah, diarahkan, keluar aja lah. Kita cari kerja yang lain misalkan. Ya anak tidak tahu biasa realita kehidupannya seperti apa. Cuman kalau memang tidak bisa terus-menerus menahan itu, diarahkan yang lain saja. Mudah-mudahan insya Allah itu lebih berkah ya. Barang siapa yang mentaraka syai'an lillah, awwadahullah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Itu kita harus yakin dengan janji Rasulullah SAW. Nah, baik, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, memberikan kita semangat dalam beribadah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.